Haleluya Yesus, haleluya. Karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami ada saat ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu kami ada saat ini Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain puji dan sembah kami Bapa. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku, berkasih setiamu di dalam hidupku, berkasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, saat ini kita bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Michael Sony. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Shalom, jemaat Betani Sangkakala yang sangat dikasihi Tuhan. Sudah siap kita untuk masuk di dalam firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang penuh kasih, kami siap terima firman. Dan firman Tuhan yang kami dengar itu sanggup untuk mengubah hidup kami. Menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan. Ampuni kalau banyak kesalahan kami, kemelesetan kami. Sehingga kami jadi orang-orang yang sampai hari ini belum menyenangkan Tuhan. Mari koreksi kami lewat firman-Mu dan kami percaya Roh Kudus-Mu sanggup. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh-sungguh bersyukur. Amin. Jemaat Betani Sangkakala yang dikasihi Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan sama-sama. Sering kali kita bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat COVID-19. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa Tuhan izinkan? Sering kali malah ada pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Bahkan dari orang-orang Kristen yang sudah lama, yang sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun. Mereka bertanya, kenapa? Seakan-akan Tuhan jauh. Mereka tanya, Tuhan di mana saat COVID? Tuhan gak kemana-mana, saudara. Kita saja yang mencurigai Tuhan. Hari ini saya akan tegaskan kembali firman Tuhan yang sama-sama harusnya kita sudah pahami ya. Saya pernah sampaikan ke Bapak Ibu Saudara satu firman Tuhan, Roma 8 ayat 28. Saya refresh lagi supaya saudara betul-betul bisa kenal firman Tuhan. Roma 8 ayat 28 bunyinya seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, maka ada satu kata yang seharusnya tidak ada di situ, tapi terjemahan bahasa Indonesia ada. Kalau saya bacakan seperti ini, ya, kita tahu sekarang, ya, bahwa Allah bukan pakai kata turut, bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, segala sesuatu yang kita alami tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin, ya, sekali lagi tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita kalau tidak dalam izin Tuhan. Semuanya tertakar sempurna. Ada takaran dan takaran itu sempurna. Tidak mungkin melebihi kekuatan kita sama sekali. Tuhan tidak akan mengizinkan kita masuk dalam situasi untuk kita bisa berbuat dosa. Tidak. Makanya kita jangan mencurigai Tuhan. Nah, makanya awal-awal COVID, saudara, pada saat awal-awal COVID, ada orang-orang yang berani berkata COVID ini tidak akan kena orang Kristen. Karena orang Kristen di jamaah Tuhan. Enggak, saudara. Ini seluruh dunia.
Berbedanya adalah apa? Ketika orang-orang yang percaya pada Yesus ketika ngalami COVID ini, ngalami situasi wabah secara internasional ini, wabah seluruh dunia, reaksi mereka menunjukkan iman mereka. Makanya seringkali kan kata iman dipakai untuk apa? Oh, aku beriman gitu loh ya. Aku beriman, padahal kata iman ya, saya pernah nyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dengan mulut mengaku dan hati percaya. Seringkali kata percaya itu dikatakan sebagai beriman. Padahal percaya itu artinya apa? Memberikan hidup saudara sepenuhnya buat Tuhan. Makanya sekali lagi, pada saat dalam situasi wabah global ini ketahuan mana yang memberikan hidup sepenuh kepada Tuhan dan mana yang sekedar hanya wacana, sekedar beragama Kristen. Beragama Kristen itu mudah, tetapi percaya pada Yesus, jadi pengikut Yesus, itu perlu apa? Seumur hidup saudara itu progresnya di situ. Percaya, ya, mulut ngaku, hati percaya memberikan hidup sepenuh kepada Tuhan. Wow, itu baru disebut pengikut Yesus. Nah, respon saudara saat situasi seperti ini, itu sangat menentukan siapa saudara. Siapa saudara? Siapa saudara? Saudara tahu pada saat di Alkitab dicatat ketika kemah kediamannya Daud dengan seluruh rakyat yang mengikutinya diserang, Daud itu posisinya terjebak karena akan dilempari batu, akan dieksekusi oleh anak buahnya sendiri, oleh rakyatnya sendiri. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Daud menguatkan hatinya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya ngajak saudara melihat perspektif yang lain dari apa yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, banyak orang Kristen yang kena, banyak hamba Tuhan yang kena. Tapi saya katakan apa? Ini global. Bukan hanya satu agama. Bukan yang kelas sosioekonomi yang kena. Tapi semuanya. Tapi bagaimana cara kita memandang sebuah penderitaan. Lihat, ekonomi dunia kena. Hidup jadi gak nyaman lagi. Tuhan hanya pengen ingatkan kita satu hal. Teman saya berkata seperti ini, Pak Michael Sonic. Tuhan ini sedang memulihkan bumi. Saya katakan Tuhan sedang tidak memulihkan bumi. Tuhan sedang tidak memulihkan bumi. Apa yang sedang Tuhan pulihkan? Bayangkan saudara, kenapa saya berani berkata bahwa Tuhan sedang tidak pulihkan bumi? Lah bumi ini akan hancur, kata Alkitab. Di kitab Petrus dikatakan dengan jelas. Bahwa bumi ini ada unsur ya, dalam sampai unsur terkecil, itu akan terbakar. Nggak mungkin Tuhan akan pulihkan bumi. Yang sedang Tuhan pulihkan adalah apa? Umatnya. Umat yang seringkali berkata, aku nggak punya waktu untuk berdoa. Sekarang saudara punya waktu berlimpah. Saudara nggak punya waktu untuk bisa bertemu dengan keluarga, untuk mesbah keluarga. Sekarang waktumu berlimpah. Makanya seringkali kita beralasan, banyak alasan. Dan pada saat situasi global COVID ini, saudara nggak bisa lari kemana-mana. Kenapa? Tuhan sedang memulihkan, sehingga standarnya Tuhan terjadi dalam hidupmu. Berani katakan amin? Bisa beralasan lagi? Enggak. Karena waktu berlimpah, tinggal saudara putuskan. Untuk apa? Untuk saudara mau kembali. Ya makanya, ayo saudara, ayo. Saya ajak saudara melihat. Dikatakan apa? Ya kita baca sama-sama sekali lagi Roma 8. Ayat yang ke-28. Ini menarik sekali. Saudara bisa bicara seperti ini. Saya tahu sekarang bahwa Allah dikatakan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi keluargamu, bagi hidupmu. Kita ngelihat saudara, bagaimana? Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja untuk memulihkan umatnya, untuk menjadikan umatnya mempelainya, yang tidak bercacat, yang tidak bercelah. Kita akan loncat ke ayat yang berikutnya. Saudara ngelihat, seringkali kita terjemahkan sebagai apa? Pak Sony, di situasi seperti ini kan saya beriman. Iman itu apa saudara? Iman itu apa? Iman itu bukan sarana untuk maksa Tuhan. Ngikuti kehendak kita. Makanya iman itu progresif. Saudara harus tumbuh. Saudara seringkali bertanya, Pak Michael Sonic, pada saat saya jadi orang Kristen,
awal-awal jadi Kristen, kok doa saya dijawab? Saudara, kalau saudara punya anak bayi yang masih diminumi ASI, saudara, ngoek, nangis, mama akan secepat kilat datang untuk nyusuin dia. Tapi ketika dia 2 tahun, dia disapih. Ketika dia nangis, dia tidak langsung disusui. Tidak, karena apa? Dia sudah lepas susu. Dia mulai makan. Pada saat makan, dia harus berani nunggu. Harus belajar nunggu. Harus belajar menunggu mamanya mengolah makanan. Ketika dia 17 tahun, kalau dia mengeluh, sudah tidak mungkin lagi diperlakukan seperti bayi. Sudah tidak diperlakukan seperti anak-anak balita. Kabel 17 tahun dia minta makan, mamanya kan bilang, buka lemari. Seperti itu orang Kristen. Makanya orang Kristen mengalami kedewasaan rohani. Justru kedewasaan rohani ini bisa diukur kadarnya lewat apa? Pencobaan. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah bukan sarana Tuhan untuk menghancurkan kita. Tapi sarana Tuhan untuk menaikkan kita ke kelas berikutnya. Ke kelas keserupaan yang sempurna dengan Tuhan. Sehingga Yesus itu jadi yang sulung di antara banyak saudara. Karakter kita digerus. Mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, digerus. Pak Michael Sony banyak sekali, banyak. Makanya iman itu apa? Iman itu adalah penurutan akan kehendak Tuhan. Saudara baru dikatakan dewasa. Apabila apa saudara? Apabila saudara berani berkata satu kalimat. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Doa itu bukan bawa sekeranjang permintaan. Tapi doa itu, doa yang benar hanya orang-orang yang berani. Yang berani berkata, jadilah kehendakmu. Saya bacakan beberapa ayat. Saya merinding baca ayat ini. Yang seringkali dianalogikan sebagai apa? Fasal iman, Ibrani 11. Ditulis seperti ini. Dan apakah lagi yang harus, Ibrani 11 ayat 32 sampai 39. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Penulis Ibrani menuliskan seperti itu. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon. Jadi iman itu ada iman itu adalah apa? Penurutan kehendak Tuhan. Ada cerita sukses. Ada cerita sukses mengenai iman. Ada orang-orang yang ditolong Tuhan dengan cara ajaib. Dengarin. Ya, saudara mungkin amin di sini. Ya, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mengamalkan kebenaran. Nah, banyak orang Kristen. Nah, itu kan iman kan. Nah, lihat. Ini the other side of faith. Ya, ini luar biasa. Dikatakan apa? Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, itu Daniel, ya, memadamkan api yang dahsyat, itu Sadrak, Mesak, Abednego. Dikatakan apa? Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang lain, nah ini dengarin. Tuhan tidak pilih kasih, saudara. Tuhan tidak pilih kasih. Tapi ada the other side of faith. Apa itu, saudara? Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Mereka berkata, it doesn't matter. Tuhan, nggak peduli Tuhan. Jika doaku dijawab atau tidak, yang penting Engkau besertaku. Itu iman yang dewasa, saudara. Iman yang dewasa berani berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Tidak pernah mencurigai Tuhan. Ini luar biasa loh, saudara. Dikatakan apa kembali firman Tuhan gini.
Ya. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Dengerin. Ada pula yang diejek dan didera. Didera itu dihajar terus-menerus. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Dengerin. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan. Dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Tanya, kenapa sampai mereka rela menderita? Karena mereka tahu kehidupan yang sesungguhnya bukan di bumi ini. Kehidupan yang sesungguhnya ada di mana? Di belakang langit biru. Di belakang langit biru. Makanya sebelum ibadah tadi, saya nyanyi kecil dengan pemain keyboard kita yang luar biasa. Saya ada satu lagu, kita lagu-lagu zaman dulu dikatakan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Ayo lanjutkan sedikit. Katakan, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Amin. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Coba bayangin saudara, Alkitab ngomong apa? Ayo katakan, tangan Tuhan sedang merentah. Bayangin saudara, orang-orang zaman itu dilempari batu. Mereka berani berkata, sekalipun doaku tidak dijawab, engkau tetap Tuhanku, aku akan tetap setia, aku akan tetap taat. Mereka nutup mata di bumi. Mereka buka mata di hadapan Tuhan yang mereka cintai. Mari, bedanya kita sama orang-orang yang belum kenal Tuhan adalah apa? Respon kita terhadap sebuah penderitaan. Amin. Amin. Para saudara berani ngomong, aku berserah. Aku berserah. Zaman dulu ada lagu di himne, I surrender, Lord. Masih ingat? Aku berserah. Aduh saudara berani malam ini, siang ini, saudara berani berlutut, berani berkata, aku berserah. Aku nurut. Apapun yang kau lakukan buat hidupku, itu baik adanya. Baru saudara ngalami naik kelas. Mungkin kau tidak mengerti pada saat di bumi ini. Tapi pada saat engkau pulang nanti ke surga, kau akan mengerti bahwa apa yang sudah Tuhan siapkan, yang Tuhan izinkan, itu membangun manusia batiniamu mengalami, memiliki keserupaan dengan Yesus. Mari kita berdoa. Atau mau nyanyi satu lagu. Aku berserah. Sambil taruh tangan di hatimu. Aku berserah. Taruh tangan di hati. Pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
semua yang Kau izinkan pada kami itu baik adanya. Dan kami berkata, pegang tangan kami. Pegang tangan kami. Ketika kami harus melewati lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau beserta kami. Engkau tidak melepaskan tangan kami dari genggaman-Mu. Dan kami tahu, suatu ketika kami pulang nanti, kami akan mengerti bagaimana kebaikan Tuhan. Sama seperti tapak kaki di pantai, di pasir pantai. Kami sering kali mencurigai Tuhan, Kau meninggalkan kami. Kami hanya melihat, hanya sepasang mata, hanya sepasang jejak kaki. Padahal kami saat itu Engkau menggendong kami. Sangka kami adalah Engkau meninggalkan kami berjalan sendirian. Padahal kami tidak sadar bahwa itu langkah kaki-Mu yang menggendong kami. Terima kasih untuk bentukan. Terima kasih untuk permasalahan yang membuat kami naik kelas. Sehingga kami layak disebut mempelai-mu. Tuhan Yesus, saat mereka dalam lembah kekelaman, tolong mereka, kuatkan mereka. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kepada kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu tadi ya Bapa. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya, mari katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan pada jam yang sama. Amin.